Hadirnya Kevin Dix Shin-tae-yong PD pakai formasi baru untuk lawan Jepang. Calon pemain timnas Indonesia jadi buruan klub Eropa. 4 negara Timur Tengah yang lecehkan timnas Indonesia. Melesatnya prestasi timnas Indonesia semakin memperbanyak pertemuan dengan tim di luar kawasan negara Asia Tenggara. Namun tidak semua tim yang menjadi lawan timnas Indonesia mempunyai filosofi fair play. Sejauh ini, 4 negara Asia Barat yang terang-terangan curangi timnas Indonesia sepanjang 2024. Negara-negara Asia Barat yang memiliki kedekatan dengan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, kerap kali dibantu pengadil pertandingan. Timnas Indonesia yang bermain mengusung jiwa sportivitas ujung-ujungnya kerap dirugikan. Negara pertama ialah Qatar. Timnas Qatar diduga dibantu wasit Nasrullah Kabirov saat memimpin laga Timnas Indonesia U23 kontra tuan rumah Qatar U23 di matchday pertama, Grup A Piala Asia U23 2024. Momen janggal pertama ketika Nasrullah Kabirov memberikan hadiah penalti kepada Qatar U23 di penghujung babak pertama. Padahal dalam tayangan ulang, kontak yang dilakukan Rizky Ridho kepada pemain Qatar U23 sangatlah minim. Kemudian di awal babak kedua, giliran gelandang timnas Indonesia U23 Ivar Jenner yang diganjar kartu kuning kedua. Terlihat jelas dalam tayangan ulang, Ivar Jenner sama sekali tidak menyentuh pemain Qatar. Akibat keputusan janggal di atas, timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar. Selanjutnya wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, membuat keputusan yang merugikan timnas Indonesia saat bersua Bahrain di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024. Meski memberi injury time 6 menit, Ahmed Al-Kaf tidak meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan ketika waktu menginjak menit 90+6. Padahal, jika laga diakhiri saat itu juga, timnas Indonesia menang 2-1 atas Bahrain. Namun, Ahmed Al-Kaf membiarkan laga terus berjalan sampai akhirnya Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit 90+9. Kemudian Bahrain mendapat keuntungan dari keputusan yang dibuat Ahmed Al-Kaf. Akibat keputusan kontroversial Ahmed Al-Kaf, netizen Indonesia marah dan menyerang sejumlah akun Instagram pemain timnas Bahrain. Karena para pemainnya merasa terancam, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, meminta kepada AFC agar laga timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ke-8 Grup C pada Selasa, 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. BFA seperti ingin memanfaatkan status presiden AFC yang berasal dari Bahrain. Kuwait jadi yang paling baru berlaku curang kepada Indonesia. Mereka mengizinkan pemain timnas Kuwait U15 berlatih tepat di sebelah lapangan latihan timnas Indonesia U17 yang hendak menjalani official training sebelum menghadapi tuan rumah Kuwait U17 di matchday pertama, Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025, Rabu, 23 Oktober 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto gagal menerapkan latihan taktik, karena khawatir dimata-matai personal Kuwait U15. Persiapan timnas Indonesia U17 jelang melawan Kuwait U17 pun menjadi tidak maksimal. Calon pemain timnas Indonesia, Miliano Jonathans dirumorkan akan meninggalkan klub Vitesse Arnhem pada bursa transfer musim dingin mendatang. Salah satu media Belanda, De Gelderlander melaporkan klub Vitesse besar kemungkinan akan merugi dengan hengkangnya pemain keturunan Depok itu dengan status bebas transfer. Vitesse benar-benar khawatir dengan rumor hengkangnya Miliano Jonathans dengan status bebas transfer, tulis laporan media Belanda itu seperti dilansir suara.com. Rabu, 23 Oktober 2024. Laporan media Belanda itu menambahkan bahwa Jonathans yang telah mencetak 6 gol dan 2 assist dari 10 pertandingan jadi salah satu pemain yang diincar sejumlah klub top Eropa. Banyak pemandu bakat yang mengincar pemain Vitesse. Pemain berposisi winger itu masuk dalam radar klub top Eropa, termasuk dari Belanda, sambung De Gelderlander. Pemain keturunan Indonesia itu memiliki nilai cukup tinggi di bursa transfer, namun yang merugikan bagi Vitesse, ia sudah habis masa kontraknya. Status calon pemain timnas Indonesia akan bebas transfer pada musim panas 2025. Rumor yang berhembus, pihak Vitesse kabarnya sudah mengajukan kontrak baru namun belum mendapatkan respon positif. Besar kemungkinan Miliano Jonathans akan memilih untuk pindah, hal ini disebabkan kondisi internal Vitesse pun sedang dalam proses pergantian kepemilikan. Miliano Jonathans mengaku sudah dikontak pelatih timnas Indonesia Shin-tae-yong untuk melakukan proses naturalisasi. Kini dia pun mengaku sudah siap dan membuka diri. Hal itu ditulis oleh media Belanda, ESPN NL. Dalam wawancara dengan Miliano Jonathans, media itu menuliskan jika Miliano Jonathans menjadi salah satu masa depan timnas Indonesia. Di masa lalu, ia mengindikasikan bahwa ia telah melakukan kontak dengan pelatih nasional Indonesia Shin-tae-yong.
Namun ia ingin menunda karir internasionalnya untuk sementara waktu, tulis media itu. ESPN NL pun menuliskan komentar Miliano Jonathans yang mengatakan akan memutuskan gabungnya dirinya dengan timnas Indonesia setelah proses pemulihan cedera serius. Elkan Bagot sedang berbahagia. Rabu, 23 Oktober 2024, Bagot merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Momen hari ulang tahun Elkan Bagot itu pun menjadi perhatian netizen di Indonesia. Banyak dari mereka yang memberikan ucapan kepada Bagot. Selain itu, momen ulang tahun Elkan Bagot juga diunggah di akun resmi Timnas Indonesia. Skuad Garuda masih tak melupakan pemain bertinggi 194 cm ini. Elkan Bagot kini sedang mengalami situasi sulit. Pemain yang berposisi sebagai bek ini tengah mengalami cedera. Netizen pun tak lupa mendoakan kesembuhan Elkan Bagot. Mereka banyak menuangkan komentar di unggahan terkini Elkan di Instagram. Big L, happy birthday, come back stronger, kata Galih Nugrah. Ternyata Elkan Bagot tidak berulang tahun sendirian hari ini. Ada pemain timnas Indonesia yang lain yang juga berulang tahun. Sosok yang dimaksud adalah Elianor Reijers. Pemain PEC Zwolle itu kini genap berusia 24 tahun. Elianor Reijers sejauh ini baru mencatatkan 1 caps bersama timnas Indonesia. Caps itu diraih saat Garuda bertandang ke markas Bahrain beberapa pekan lalu. Sementara, PSSI dan pemerintah sedang mengebut proses naturalisasi pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, agar tersedia memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Kevin Dix bagaikan durian runtuh bagi timnas Indonesia. Sebab, pesepak bola 28 tahun ini dikenal sebagai bek tangguh yang dapat dimainkan di beberapa posisi. Kevin Dix mengawali karirnya sebagai fullback kanan. Namun, ketika pindah ke FC Copenhagen pada 2022, pemain berdarah Belanda Indonesia ini pernah dimainkan sebagai winger kanan, fullback kanan, kiri, hingga kini diperankan sebagai bek tengah. Lantas, akan bermain di posisi apa Kevin Dix nantinya? Melihat kebutuhan sekarang, ex-pemain Feyenoord Rotterdam ini dapat diandalkan sebagai fullback kanan dalam pola 4-2-3-1. Melihat materi pemain yang sekarang, sangat disayangkan jika Shin Tae-yong memainkan formasi 5 back. Meski pola 3-4-3 yang diturunkan, pada praktiknya terlalu banyak pemain belakang yang bermain. Bahkan Nathan Choyaon yang memiliki posisi asli sebagai fullback kiri dimainkan Shin Tae-yong sebagai gelandang. Karena itu, Shin Tae-yong bisa saja mengubah formasinya dari 3-4-3 menjadi 4-2-3-1 saat melawan Jepang. Posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Martin Paes. Lanjut 4 bek sejajar ada Kevin Dix, Jai Idzes, Maes Hilgers dan Kelvin Verdong. Kolaborasi ini diakini sulit ditembus winger-winger cepat Jepang seperti Takefusa Kubo maupun Kaoru Mitoma. Untuk 2 gelandang pivot bisa dipercayakan kepada Tom Haye dan Sandy Walsh. Selain bertugas membangun serangan, Tom Haye dan Sandy Walsh dapat memfilter serangan lawan, kemudian Malik Rizaldi berperan sebagai winger kanan dan Rafael Struijk di sisi sebelahnya. Elianor Reijers akan beroperasi sebagai semon striker, mendukung penyerang tunggal Ragnar Oratmangoen.